Oh iya, kamu matinya kenapa? Disiksa gitu sih, dua-duanya, ibunya juga sama. Disiksa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allah ya arhamar rahimin. Tawakkaltu 'ala laul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Rabbi. Sahabat, kita berjumpa lagi untuk di seri teknik medium yang terkontrol bagian 2. Ya. Jadi gini sahabat. Kalau kita untuk mediumkan itu objek yang kita cari, objek yang kita tarik, ya kita udah menentukan objek nih di suatu daerah atau gimana. Contoh yang sekarang kita akan menarik suatu objek entitas, ya. Kalau saya sebut objek itu entitas ya, suatu entitas dalam suatu gedung kuno peninggalan Belanda di suatu kantor ya, saya nggak sebut kantornya apa. Itu kita harus tahu namanya. Jadi maunya kita tarik entitas itu, kita harus tahu namanya dulu. Kita gali dulu namanya. Itu sebagai sistem GPS supaya nggak nyasar, supaya nggak kemana-mana. Kalaupun bukan nama, itu harus ada spesifik. Maunya kita mau ngarah kemana. Kalau GPS itu kan ada derajatnya ya. Ada derajatnya yang jelas. Kalau Anda copy dari Google Map itu kan ada derajatnya itu, angka-angka itu. Untuk spesifik, titiknya tuh di mana gitu loh. Lah kalau maunya kita untuk suatu entitas harus ada ciri-ciri yang jelas, umpamanya oh entitas ini sering tampil gini umpamanya ya, terus dia wanita umpamanya, terus apa maunya ada lihat figurnya apa gitu yang kejadian sehari-hari atau yang sering penampakan gitu. Namun kalau bukan penampakan ini agak repot, kan nggak pernah nongol tapi dia ada, hanya ganggu dari suara dan segala macam. Kan ada apa ya namanya itu ya, profile ya, profile yang jelas gitu. Makanya dari sistem badal ahak itu kita harus deteksi namanya dulu. Dan namanya ini siapa yang tahu, kan gitu. Nah yang di atas itu, makanya perlu tahu, perlu kita meningkatkan frekuensi jati diri kita, karena di setiap frekuensi itu ada kekuatan yang menguasainya gitu loh. Makanya Anda di suatu gedung di lantai 3, ya kekuatan apa yang menguasai? Kekuatan positif tentunya ya. Kekuatan apa yang menguasai di situ? Kita kontak. Oh dia akan mengetahui semuanya dari tingkat 3, 2, 1 sampai basement pun tahu. Tapi tingkat 4 dia nggak tahu. Sama, kita kontak ke tingkat 4, dia tahu 4, 3, 2, 1 sampai basement. Tapi tingkat 5 nggak tahu. Begitu terus bertingkat-tingkat ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ketika kita akan menggali entitas tertentu, kita kontak ke penguasa di situ yang positifnya, ya, yang positifnya. Kalau lingkup terbatas ya kecil ya. Kalau lingkup umpamanya lebih luas, kita kontak dengan roh alam. Roh alam itu kan berlapis-lapis juga. Gitu. Namanya di alam positif ada saf 7, saf 6, saf 5, saf 4, saf 3, saf 2, saf 1. Terus seterusnya gitu. Nah, untuk entitas ini namanya Adela. Nanti akan dimediumkan oleh ibu, akan komunikasi, ya. Nah, komunikasinya model komunikasi kecerdasan resonansi gurat jagat jati diri badal ahak yang terkontrol. Nanti lihat aja, ya. Jadi medium ini bisa di mana aja nanti dengan ganggu. Umpamanya ibu lagi jalan-jalan sama saya ke mall atau kemana lah, suatu tempat yang ramai lah, ya bisa medium itu, dan bisa diajak ngobrol kayak gini, nggak, jadi terkontrol gitu loh, sadar dia, tapi kontak
buka apa namanya, buka channel gitu. Di satu sisi di sana dikontak, yang di sini juga santai, nggak jadi kita nggak dikuasain apa-apa gitu ya. Itu yang sebetulnya medium yang kalau dari sisi kami itu yang sebenarnya itu. Jadi nggak perlu yang gimana gitu gerakan yang untuk panggung gitu kalau kayak gitu, kalau saya bilang itu ya. Makanya kita lagi makan di suatu tempat di mana lagi jalan-jalan atau gimana, ya sudah kontak jadi udah ngobrol ya ngobrol, tapi tetap kontak gitu ya. Seperti macam ini ya, medium tapi ya tetap kontak, bisa ngobrol sama Anda semua kan gitu ya. Mungkin itu. Jadi nanti langsung aja lihat videonya, dan sekaligus mudah-mudahan bermanfaat ya videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Bella, betul? Yang kamu di sini? Yang kamu di sini? Saya Adam Gua Danau Badar Al-Haq. Sama teman-teman di sini, bapak-bapak di sini mau tanya sama kamu. Kamu udah cukup lama di sini ya? Sama kamu. Betah ya? Kenapa kamu betah di sini? Yang bikin kamu betah tuh apa? Nggak bisa kemana-mana. Oh gitu? Sama siapa aja kamu di sini? Sama ibunya. Yang namanya Dorti Karisa itu. Di mana sekarang Ibu Dorti Karisa? Ada. Itu yang suka mengganggu di sini tuh kamu atau ibu kamu atau yang lain? Bukan hanya saya. Siapa dong? Bergantian ya, kalau di sini banyak. Oh banyak? Kalau saya yang menetap di sini. Ada yang kamu takutin di sini? Yang bikin kamu gak bisa kemana-mana? Emang nggak bisa jauh dari sini. Oh dibatasin ya kamu ya? Mungkin ada yang mau tanya? Apa? Tanya aja. Karena betahnya di sini, mungkin ada selain itu karena apa betahnya di sini? Ya karena gak bisa kemana-mana tadi tuh. Ada yang ganggu mungkin orang-orang di sini atau gimana? Atau pernah memang dulunya ada histori sakit hati? Nggak ada. Emang di sini. Matinya di sini mati. Matinya di sini. Kamu matinya kenapa? Dibunuh atau gimana? Coba cerita sedikit kamu matinya kenapa? Ya disiksa gitu sih, dua-duanya, ibunya juga sama. Disiksa? Siapa yang nyiksa kamu? Keluarganya ya, termasuk ayahnya dia sendiri. Oh gitu. Bukan pejuang Indonesia. Tuh kamu kan bangsa Belanda di zaman Belanda bukan? Jadi bukan dari orang Indonesia. Waktu peralihan itu. Enggak. Bukan. Oh disiksa. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Nanti kami doakan ya. Kamu udah cukup, udah lama di sini ya. Dari tahun berapa di sini? Saya zaman Belanda. Kamu meninggalnya saat usia berapa? Ketika meninggalnya di usia berapa? Adela. 18. 18 tahun. Dikuburnya di mana dikuburnya? Di sini apa di mana? Oh iya, benar dikuburnya di mana? Dikuburnya di mana? Sebelah mana kamu makam kamu tuh? Jasad kamu Biar nanti dikubur daerah sini apa di mana sih? Dibuang atau dibuang atau gimana? Karena gimana ya, bukan dikubur ya, jadi dibiarin gitu aja. Maksudnya dibiarin gimana maksudnya? Kayak dimasukin ke semacam gua gitu loh. Oh gitu, digeletakin gitu. Guanya di mana? Guanya di mana guanya? Di sekitaran sini apa di luar sini? Dan bukan hanya dia, kayak banyak gitu loh. Sekitar sini sih. Oh barengan, maksudnya ditumpuk mayat-mayat gitu? Iya. Masya Allah. Bisa tahu tempatnya di mana? Coba ancer-ancer di mana? Apa namanya? Tanda-tandanya di mana? Sekitar sini loh. Ya, Di dalam kawasan yang sekarang ini gedung. Oh. Jadi banyak mayat tuh.
dulunya itu. banyak kayak pembantaian gitu. Tapi udah dibersihin kali ya. Kalau dulu ini gedung sebelumnya dijadikan untuk apa ini dulunya? Gedung gini. Pas di zaman-zaman Belanda gitu bisa dijadikan rumah pribadi atau kantor atau apa? Gedung ini dulunya. Semacam kantor gitu ya. Bukan rumah tinggal. Jadi rumah tinggal kamu nggak di sini? Katanya di sini tempat tinggal kamu. Dia jadi kayak rumah tinggal berikut kayak Oh, kayak ini ya, kayak gitu tuan ya. tanah ya dulu ya, bapak kamu ya. Dan Ya udah gini aja Adela, udah gak ada yang bertanya lagi. ada yang mau tanya? Gini aja Adela, nanti kita doain ya, kamu ya. Kalau di Balong ngapain di Balong itu ada itu kan ada Di kolam. Di Itu belakang. kamu bukan? Oh bukan di. Itu yang di balong sama di dia tahu istilah balong. Oh, kolam. Yang di Solemat. Bahasa Belandanya Solemat. salah. Ya. Yang di kolam itu siapa itu kamu? Kamu apa siapa? Jadi bukan. apa? Kayak apa? Siapa yang ganggu? Bisa ceritakan? Kamu tahu nggak? Anak kecil sih ya yang kolam. Oh, anak kecil. Memang di situ tinggalnya. Cowok cewek? Cowok. Satu. Jadi di sini tuh emang kayak ada kumpulan masing-masing gitu loh. Oh. Community. Waduh. Jadi beda-beda. Yang beda kubu. Dia. Soalnya Di situ banyak. anak kecil. Jadi energi di sini tuh kayak narik energi-energi yang Negatif. Ya? negatif. Dari Oh, luar seneng. gitu. Oh. Jadi kadang-kadang ada kayak direkrut ke sini gitu loh. Gimana sih gimana? Ya. Menarik kayak sembrani apa? Iya. Kayak magnet. Iya kayak magnet. Ini punya sekarang ya. Adela udah dulu ya. Nanti kita doakan kamu ya supaya nggak di sini lagi. Kita mau ngobrol sama ibu kamu nih. Ya. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.